Saya akhirnya kenapa nerima kontrak televisi. Hmm. Tadinya saya nggak mau sama sekali. Gara-gara yang pertama, Beb, Kiai, Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, Le, ora popo, gue saya ning TV rapopo. Kenapa, Bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Ahlu Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat, kita bertemu kembali di channel Ingin Taubat. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Gus Miftah. Jadi teman-teman, Gus Miftah ini mengatakan bahwasanya dahulu Khasanah Trans TV itu dikuasai oleh kelompok Wahabi. Padahal yang dituduh sebagai kelompok Wahabi ini tidak pernah mengklaim bahwa dirinya ini menguasai TV. Lalu kemudian Gus Miftah mengatakan, sekarang tidak ada kelompok Wahabi yang mengisi di Khasanah TV. Dan nanti Khasanah TV akan diisi oleh Gus Miftah. Jadi teman-teman pembahasan ini, yaitu tentang terkait masalah Wahabi. Kenapa Gus Miftah ini seakan-akan iri dengan Wahabi, padahal apa yang disampaikan oleh Ustadz yang dituduh sebagai Wahabi ini itu qala Allah qala Rasul. Artinya Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari kelompok yang dituduh sebagai Wahabi ini cerita-cerita khurafat, dongeng, tahayul, bid'ah, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kami menyimpulkan bahwasanya Gus Miftah ini memang memusuhi dakwah sunnah, dakwah yang mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi cerita-cerita khurafat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Saya akhirnya kenapa nerima kontrak televisi. Tadinya saya nggak mau sama sekali. Gara-gara yang pertama, Beb, Kiai, Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, Le, ora popo, gue saya ning TV rapopo. Kenapa, Bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Ahlu Sunnah. Jenengan persani acara Khasanah Trans 7 setiap setengah 6 pagi. Itu dulu istrinya orang-orang Wahabi semuanya. Isinya dulu orang yang mengharamkan membaca Fatihah untuk orang yang mati. Isinya dulu mengharamkan ngadani bayi. Dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mulai minggu depan sampai sekian lama besok, insya Allah tidak ada orang Wahabi sing ngisi Gus Miftah. Namun, saat ini, masyarakat telah memahami ajaran yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya. Jadi, jika Gus Miftah ingin tampil di acara Khasanah TV, silakan saja, tidak ada larangan. Namun, mari kita hindari menuduh orang-orang atau para ustadz sebagai kelompok Wahabi, serta menimbulkan kesan bahwa Gus Miftah tidak mendukung dakwah sunnah. Gus Miftah juga menyatakan dalam videonya bahwa ada kelompok yang mengharamkan tahlilan dan sejenisnya yang seharusnya kita tanyakan dasarnya. Jika tidak ada dasarnya, mengapa kita harus terlibat dalam hal tersebut? Tentang asal-usul kelompok Wahabi, seharusnya itu berasal dari narasi yang digaungkan oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Karena mereka merasa terancam oleh dakwah yang mengajak kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi bid'ah dan khurafat. Oleh karena itu, mereka tidak menyukai dakwah sunnah dan menamakan kelompok tersebut sebagai Wahabi, sebagai kelompok takfiri yang berbahaya. Namun, sebenarnya istilah Wahabi ini diberikan oleh para pendakwah tauhid yang menyerukan umat kepada Al-Quran dan sunnah Nabi serta pemahaman para sahabat. Mereka berbeda dengan orang-orang Syiah yang lebih mengagung-agungkan kelompok mereka sendiri. Jadi, mari kita dengarkan penjelasan Ustaz Dr. Khalid Basalam tentang fitnah yang terkait dengan istilah Wahabi.
Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabi lah ini. Ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Dari mana Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, ini akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak sambil berjoget, nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allahu, apa ini ya? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya. Sudah diketuk kepalanya. Ngarang-ngarang gitu kan? Ngarang-ngarang ya. Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Pentolannya Wahabi. Baik, berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ambil ilmunya jangan Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama, teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini gitu Wahabi? Ya? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah, teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat, gitu ya. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini, itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua yang disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah tentang masalah kelompok yang disebut sebagai Wahabi oleh sebagian orang. Begini guys, di Indonesia ada mayoritas yang dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jika ada yang memiliki keyakinan yang berbeda dari mayoritas, mereka seringkali dituduh atau disebut tidak sejalan dengan kelompok mayoritas dan ditagih sebagai Wahabi. Ini sering terjadi, contohnya dengan Muhammadiyah, yang sebenarnya adalah kelompok terbesar. Kedua namun masih menghadapi tuduhan sebagai Wahabi karena mereka tidak melakukan ritual tertentu seperti tahlil. Jadi, siapapun yang tidak melakukan ritual-ritual ini otomatis dianggap bukan Ahlus Sunnah karena mereka tidak melakukan tahlil. Dan jika sebuah kelompok dikenal dengan tahlil, mengadakan acara setelah pemakaman, kemudian melakukan maulid, yasinan, mereka disebut sebagai Ahlus Sunnah. Nah, kelompok yang tidak sependapat dengan mayoritas seringkali dituduh atau disebut sebagai Wahabi, misalnya seperti Al-Irsyad dan lain-lain. Sekarang, kelompok yang saat ini memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pemahaman generasi awal Islam juga menghadapi tuduhan sebagai Wahabi. Nah, apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, tampaknya Khazanah TV di Trans TV dulunya dikuasai oleh kelompok Wahabi. Namun, ketika kami periksa Khazanah TV, para ulama di sana termasuk Ustaz Khalid dan lain-lain, yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda dari mayoritas, dan akhirnya dituduh sebagai Wahabi.
Jadi, tuduhan-tuduhan ini tidak berdasar. Bahkan jika ada perbedaan keyakinan, kita seharusnya tidak langsung menuduh mereka sebagai Wahabi dan membuat umat takut. Apa yang disampaikan oleh para ulama yang mengikuti metodologi Salafi sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi kami mengingatkan dan menyarankan kepada mereka yang masih baru untuk tidak terpengaruh oleh istilah Wahabi. Kita perlu memeriksa apa yang sebenarnya diajarkan oleh kelompok-kelompok atau para ulama yang dilabeli sebagai Wahabi. Anda akan menemukan bahwa ilmu yang mereka sampaikan berakar pada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat sangat berharga. Bahkan jika mereka menjelaskan masalah-masalah, itu selalu sesuai dengan ajaran dari 4 mazhab Islam utama, berbeda dengan kelompok Syiah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran yang kita miliki saat ini lengkap dan bahkan mengafirkan para sahabat, termasuk Aisyah, radhiyallahu anha, di antara lainnya. Ini adalah kelompok yang menyimpang dari mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Semoga petunjuk dan berkah selalu menyertai kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua, dan rahmat dan berkat Allah menyertai kita. Amin.